Kepala Prodi Pasca Sarjana Teknik Elektro ITS, Bapak Roni Madianto, ST, MT, PhD. Yang kami hormati Kepala Bidang Keahlian Telematika, Petik, Bapak Dr. Wirawan, DA. Yang kami hormati Bapak Hendra Fatadona, SSI MM, selaku narasumber dari BLSDM Kominfo. Yang kami hormati Ibu Nur Hayati Fitriani, Eskom, dan Bapak Eko Arif Wicaksono, Eskom, selaku perwakilan penerima beasiswa Kominfo tahun 2022. Yang kami hormati seluruh panitia kegiatan, serta yang teristimewa para tamu undangan dan hadirin sekalian yang hadir di acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama-sama secara virtual dalam acara pada pagi hari ini. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kominfo dan ITS atas kerjasamanya sehingga dapat terselenggara acara pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom meeting pagi hari ini. Bersama saya, Maya Rizky Aturofida, sebagai Master of Ceremony, marilah kita buka acara Open Talk dan informasi beasiswa Kominfo Telematika Petik ITS pada hari Minggu 25 Juni 2023 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara hari ini, saya terlebih dahulu akan membacakan tata tertib pada acara hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Kemudian peserta diharapkan mematikan mikrofon pada saat pemateri berbicara. Ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir atau presensi yang akan dibagikan di link room chat. Kemudian peserta yang ingin bertanya kepada pemateri diharapkan untuk menulis pertanyaan di room chat dengan menyebutkan identitas dan nama narasumber yang akan ditanyakan. Kemudian peserta mengikuti acara dengan tertib sampai acara berakhir. Hadirin yang berbahagia, agar dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Teknik Elektro kepada Bapak Dedet Chandra Riawan, ST, MM, PhD. Waktu dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama, marilah kita mengucapkan puja dan syukur kepada Allah SWT ya, karena pada pagi hari ini yang cerah, kalau di Surabaya sangat cerah ini ya. Nah, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam rangka ya sosialisasi ya program petik dari beasiswa petik dari Kominfo. Dan tentunya seperti kita sadari bersama ya, bahwa beasiswa ini sudah berlangsung lama sekali bersama dengan ITS. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini yang kami banggakan, Pak Hendra Fatadona dari BLCM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Dedet, Pak Kadet. Terima kasih, Pak, waktunya. Ini maaf mengganggu hari Minggunya, Pak. Siap, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Kemudian juga Pak Wirawan, ini koordinator bidang keahlian ya di telematika. Selamat pagi Pak Wirawan. Selamat pagi Pak Sehat selalu. Ya, kemudian tentunya ya ini Pak Roni Mardianto yang telah mengarrange acara ini.
Selamat pagi Pak Roni, terima kasih. Ya, ini Pak kapasitas Kades, yang terima kasih. kami handalkan selama ini ya untuk hal-hal seperti ini. Kemudian tentunya ini para perwakilan yang awardee yang hari ini pagi ini akan membagi pengalaman ya bagaimana mendapatkan beasiswa dari Kominfo. Dan tentunya yang terlupa yang kami banggakan semuanya ya peserta pagi hari ini yang telah berkenan hadir ya meskipun hari libur hari Minggu, tapi saya kira sangat besar antusiasnya. Saya cek tadi terakhir ada sekitar ya 40 lebih ya yang telah bergabung. Dan mudah-mudahan forum seperti ini bisa menjadi sumber informasi yang paling akurat ya terkait dengan beasiswa Kominfo. Nah, tentunya kami dari ITS juga mengharapkan ya semakin lama program ini juga akan menarik semakin besar mahasiswa yang ingin belajar di bidang telematika dan tentunya juga semakin tinggi, semakin baik kualitas mahasiswa yang akan diterima. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Kominfo, tujuannya adalah menyediakan tenaga-tenaga yang terampil, tenaga yang ahli di bidang TIK untuk kemajuan bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan ya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mohon maaf jika mungkin nanti ada kendala teknis atau apapun. Dan saya juga sekaligus ya mohon izin karena harus bergeser ke acara yang lain. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Dede Chandra Aryawan. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu untuk presensi nanti akan diberikan di kolom chat. Kemudian Bapak Ibu peserta bisa menggunakan virtual background yang sudah di-share di room chat sehingga kita bisa seragam bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti. Untuk acara inti akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian untuk sesi kedua adalah testimoni yang diberikan oleh penerima beasiswa Kominfo. Baiklah, mari kita ikuti Open Talk sesi pertama. Materi pertama yaitu sosialisasi beasiswa Kominfo oleh Koordinator Perencana Program dan Pelaporan Sekretariat Badan Litbang SDM Kominfo kepada Bapak Hendra Fatadona SSIMM. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Maya selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Pak Kadep, Pak Dede Chandra Aryawan. Yang kami hormati ini Pak Roni. Ini Pak Roni sudah bolak-balik ketemu kita ya Pak. Kemudian Pak Dr. Wirawan. Selamat pagi Pak. Dan Bapak Ibu teman-teman yang hadir pada acara pagi ini ya. Ada awardee beasiswa Kominfo juga ya ternyata. Nanti mungkin bisa sharing. Jadi kalau ada hal-hal yang selama ini dari kami Kominfo kurang nanti bisa disampaikan ya sekaligus menjadi bahan evaluasi. Izin kami share screen untuk presentasi yang akan kami bawakan. Ya, kami akan membawakan terkait beasiswa Kominfo khususnya di tahun 2023 ini, Bapak Ibu. Nah ini mungkin nanti informasinya bisa disampaikan kalau tidak untuk Bapak Ibu sendiri, mungkin untuk saudara atau teman atau siapapun yang berminat untuk apply beasiswa ya, dan tentunya untuk kuliah di ITS nantinya ya. Nah ini kami akan sampaikan terkait seperti apa program beasiswa Kominfo di tahun 2023 ini. Nah ada 5 hal. Yang pertama terkait secara umum, overview, kemudian mitra kami, kemudian komponen pembiayaan, persyaratannya apa, dan terakhir alur pendaftaran. Nah ini beasiswa Kominfo kami sebenarnya sudah mulai sejak lama ya, tahun 2007 maaf, tahun 2007, dan ini untuk dalam negeri dan luar negeri Bapak Ibu. Jadi tahun 2027 kami sudah membuka program ini, saat itu S2 dan S3, tapi saat ini yang dibuka mulai sekitar tahun 2014 itu hanya S2 atau master ya, karena S3-nya masih moratorium untuk masyarakat umum, masih dibuka hanya untuk internal Kominfo, dan saat ini belum dibuka kembali untuk masyarakat umum. Jadi yang dibuka hanya untuk S2-nya. Dan pesertanya ini bisa dari sebagian besar memang ASN, tapi
dibuka juga untuk umum termasuk TNI Polri, karyawan swasta dan lain-lain. Nah, ini adalah alumni kami, tidak banyak sebenarnya ya, baru lebih dari 2.700 sampai 3.000 saat ini dari awal sampai akhir yang tersebar. Nah ini sebagian besar ASN, tapi ada masyarakat umum. Nah ini masyarakat umumnya ini memang dibanding ASN-nya memang belum terlalu banyak jumlahnya. Jadi untuk ASN pusat ini ada 1.586, ASN daerah 958 hampir 1.000 dan umumnya hampir 400. Ini yang menjadi penerima beasiswa Kominfo sampai dengan saat ini, Bapak Ibu teman-teman. Kemudian untuk mitra perguruan tingginya, ini termasuk ITS di dalamnya. Untuk saat ini kami ada 14 prodi. Jadi yang pertama ada di UI, di Universitas Indonesia, di situ ada 3 prodi ya. Kemudian ada UGM, di sana ada 4 prodi. Kemudian ada ITS ini baru 1 prodi ya untuk petik. Kemudian ada di ITB, di sana ada 2 opsi, mereka nyebutnya di opsi ya. Kemudian ada Unpad, ada komunikasi itu ada Andalas, ada UNER kalau di Surabaya, ada USU, kemudian ada UGM, ada Solo, dan juga ada Padang ya, Andalas. Nah ini untuk ITS sendiri sudah cukup lama ya sebenarnya. Kami sudah bekerja sama dengan ITS untuk menyelenggarakan program beasiswa ini sejak tahun 2008. Dan jumlah mahasiswanya ini sangat beragam tiap tahunnya ini ya Pak Kade, Pak Roni. Jadi dari 2008 dulu 17, kemudian sempat hampir ini kalau 25 atau 30 mungkin satu kelas ya ini ya. Ini dulu sempat 2 tahun ya, 2010 itu ada 25 orang, kemudian 2017 yang terbanyak ada 30 orang, kemudian tahun lalu 9 orang, dan mudah-mudahan tahun ini 2023 bisa lebih banyak lagi ya, karena untuk ITS baru sekitar bulan Agustus atau Juli ya nanti nama-namanya akan masuk. Ini mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Nah, berikutnya terkait komponen pembiayaan, karena komponen pembiayaan ini kami sampaikan karena ini memang banyak sekali yang bertanya terkait ini Bapak Ibu untuk calon masyarakat atau orang yang akan apply beasiswa, biasanya saya dapat apa sih ininya ya untuk kalau saya dapat beasiswa gitu. Kalau di Kominfo yang pertama kami bagi 2, dana pendidikan dan dana pendukung. Untuk dana pendidikan ini tuition fee atau SPP yang untuk pembayaran ke kampus ini kami bayarkan semua. Jadi mahasiswa sudah nggak mengeluarkan apa-apa ya. Kemudian ada tunjangan buku ini kami bayarkan setiap 1 semester sekali. Dan yang dana pendukung ini ada biaya operasional bulanan. Biaya operasional ini diperuntukkan untuk transportasi, biaya hidup, dan lain-lain ya. Dan kemudian yang baru ini baru 2 tahun ini kami berikan, ini adalah bantuan biaya publikasi jurnal atau konferensi. Karena untuk lulus dari S2 saat ini ada kewajiban dari kampus ya untuk sudah publikasi di jurnal tertentu ya. Ini tergantung universitasnya persyaratannya, atau mengikuti konferensi gitu. Nah ini ada bantuan sifatnya bantuan karena di situ ada nilai maksimalnya nanti. Ada nilai maksimal yang kami berikan untuk misalkan konferensi di dalam negeri berapa, di luar negeri berapa, terus kemudian untuk jurnal juga jadi publikasi di dalam dan di luar nanti ada biaya maksimalnya. Terus kemudian untuk selanjutnya ada dana keadaan darurat, tapi ini digunakan kalau terjadi hal-hal yang force major ya Bapak Ibu teman-teman. Kalau tidak ada hal yang darurat atau force major, dana ini tidak akan dikeluarkan. Dan kalau Bapak Ibu yang bekerja di satu instansi gitu ya, seandainya ada instansi yang memberikan biaya lain di luar yang kami berikan, itu diperkenankan Bapak Ibu. Jadi memang ada instansi-instansi tertentu yang punya kebijakan sendiri untuk pegawainya yang tugas belajar gitu ya. Mereka akan menanggung biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh provider beasiswa. Itu selama tidak ada double biaya, double cost itu diperkenankan. Selanjutnya persyaratan. Nah ini persyaratan umumnya. Yang pertama adalah masa kerja minimum 2 tahun. Jadi memang untuk di beasiswa Kominfo itu kami harapkan, wajib untuk memiliki masa kerja dulu minimal 2 tahun ini, karena untuk ASN itu ada persyaratan seperti itu. Jadi untuk masyarakat umum pun kami samakan ya, jadi harus ada masa kerjanya dulu.
kemudian belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program dengan S2 ya, terutama dari lembaga lain. Misalkan sudah terima beasiswa dari lembaga lain sedang kuliah, nah itu tidak diperkenankan untuk mendaftar. Yang ketiga, persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing perguruan tinggi, karena ini bisa berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu teman-teman itu harus melihat juga syarat dari perguruan tinggi ya, karena bisa jadi syarat dari Kominfo itu berbeda dengan syarat dari perguruan tinggi. Jadi ini ada dua yang harus diperhatikan syaratnya dari dua tempat ya, dari perguruan tinggi dan Kominfo. Kemudian yang keempat adalah pendaftaran hanya diperkenankan di kelas reguler ya, jadi bukan kelas khusus atau mungkin istilahnya beda-beda tiap kampus. Nah ini Bapak Ibu teman-teman hanya diperkenankan untuk mendaftar di kelas reguler. Dan yang terakhir ini harus menyertakan outline. Nah ini wajib ini outline Bapak Ibu teman-teman. Jadi menulis outline dan ini tidak panjang-panjang, hanya 1 halaman ya intinya. Untuk rencana tugas akhirnya nanti. Jadi ini bagian dari seleksi kami di awal. Jadi diharapkan untuk 1 halaman itu berisi judul, kemudian latar belakang judul rencana tugas akhirnya ya, kemudian tujuan dan manfaatnya ya, karena kami bidang komunikasi dan informatika. Nah ini dikaitkan dengan transformasi digital nasional ya. Ini untuk outline yang harus disertakan ketika apply beasiswa Kominfo. Nah, untuk persyaratan khususnya ini ada kami bagi dua ya, bagi PNS TNI Polri sama bagi masyarakat umum. Nah, ini yang paling penting ini untuk ASN ya, ini yang kami kasih kotak kayak warna biru. Ini mendapatkan izin dari pejabat berwenang atau atasannya, karena dulu ini banyak kasus yang ketika perkuliahan belum selesai ini Bapak Ibu itu ada beberapa yang dipanggil pulang gitu ya, dipanggil untuk kembali kerja di instansinya. Nah ini makanya untuk izin itu wajib ada ya, selain persyaratan yang lain seperti usia maksimal. Nah ini maksimal udah naik ya, kalau tahun lalu kita maksimal 37 tahun, untuk saat ini karena SMNP-nya juga sudah mengizinkan ya untuk lebih dari itu. Kami di Kominfo ini memberikan izin boleh di atas 37 ya, ini maksimal 45 tahun masih boleh mendaftar atau apply beasiswanya. Kemudian persyaratan IPK S1-nya minimal 3 ya. Dan untuk beasiswa Kominfo itu tidak ditujukan untuk ini ya, untuk PNS dengan jabatan fungsional pengajar atau dosen ya di instansi sektor pendidikan. Kemudian untuk masyarakat umum ini yang perlu digarisbawahi, latar belakang pekerjaannya itu di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau pelaku startup gitu ya. Nah ini mungkin perusahaannya kalau memang dari swasta ya, perusahaannya tidak harus perusahaan IT, tapi divisinya divisi IT misalkan, atau di TIK komunikasi ya, misalkan ada di humasnya atau di yang lain, ini diperkenankan. Jadi bukan untuk non TIK ya, karena kami bergerak di bidang TIK. Kalau swasta maka latar belakang pekerjaannya di bidang TIK ya. Kemudian usianya sama, maksimal 45 tahun, memiliki masa kerja minimal 2 tahun juga. Dan kalau di swasta ya, ini menyertakan surat rekomendasi ya, bisa dari atasannya atau dosen atau tokoh lain ya, karena kalau swasta itu rata-rata sih biasanya ya, itu banyak yang tidak kembali ke perusahaannya ya, maksudnya mereka resign ya. Resign, tapi ada juga yang memang izin, kemudian setelah lulus kembali lagi ke perusahaannya. Tapi kalau untuk ASN mereka kan wajib kembali mengabdi tadi, makanya harus ada surat izin dari atasannya. Kemudian ini yang berikutnya untuk alur pendaftaran. Nah, alur pendaftaran ini kami ada website beasiswa ya, beasiswa.kominfo.go.id, ini bisa dibuka di sana Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau yang ingin apply beasiswa kami, ini sebenarnya prosesnya untuk proses di awal ya, ini bisa dibalik gitu. Jadi pendaftarannya bisa ke Kominfo dulu di website beasiswa.kominfo atau ke perguruan tinggi dulu. Tapi dua-duanya harus ditempuh nih Bapak Ibu teman-teman. Jadi yang biasanya miss itu ini apa namanya, yang sering terjadi itu mendaftar di satu tempat, misalkan di Kominfo atau di perguruan tinggi misalkan di ITS gitu ya, tapi tidak di tempat lainnya gitu. Jadi merasa sudah mendaftar di ITS misalkan ya, itu
di sana kan ada ujian di ITS, kemudian lulus di ITS-nya dan merasa sudah lulus gitu, padahal belum mendaftar beasiswanya. Begitu juga kebalikannya nih Bapak Ibu teman-teman. Mendaftar di Kominfo, kami ada seleksi ya, seleksi tahap awal tadi, seleksi administrasi, kemudian lulus. Nah itu ada banyak kejadian yang merasa sudah lulus gitu ya. Padahal ini harus dua-duanya ini. Jadi harus mendaftar di Kominfo dan mendaftar di perguruan tingginya. Nanti dua-duanya harus lolos ini untuk sampai akhir ini tahapannya pendaftaran awal di Kominfo, pendaftaran awal di perguruan tinggi ya. Nanti kemudian seleksi di tempat masing-masing ya. Setelah lolos seleksi di perguruan tinggi, nanti nama-nama yang lolos seleksi di perguruan tinggi tadi nanti berupa shortlist akan dikirim ke Kominfo untuk diadakan seleksi akhir. Tapi di awal itu harus mendaftar dua-duanya ya, karena seleksi administrasinya di Kominfo, kemudian seleksi substansi itu ada di perguruan tinggi nih, Bapak Ibu teman-teman. Dan nanti yang seleksi akhir baru akan kita umumkan bersama ini siapa yang lolos. Jadi lolos seleksi awal belum tentu lolos beasiswanya ya Bapak Ibu, ini yang perlu disampaikan ke teman-teman yang ingin apply, bahwa seleksinya itu di awal ini dua-duanya ada dan di akhir nanti baru akan diumumkan bersama. Nanti kalau masih ada yang bingung terkait alur ini nanti bisa ditanyakan di sesi diskusi. Nah, kurang lebih itu yang kami sampaikan terkait beasiswa Kominfo, persyaratan, komponen pembiayaan, dan juga alur khususnya ya Bapak Ibu teman-teman. Nanti untuk pendalaman lebih lanjut, apabila ada pertanyaan kita bisa lanjut ke diskusi ya. Demikian Mbak Maya, kami kembalikan ke Mbak Maya selaku FC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Untuk sesi diskusi kita langsung atau di akhir Pak, setelah narasumber kedua. Bagaimana Pak? Saya tawarkan ke Pak Hendra. Kami ikut sesuai rundown aja ya Pak ya. Ya, suara kami ikut panitia. Oke, sesuai dengan susunan acara, untuk pertanyaan apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Hendra terkait informasi beasiswa Kominfo, mohon bisa menuliskan pertanyaannya di ruang chat dengan cara menulis identitas peserta, kemudian narasumber, dan dilanjutkan pertanyaan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pemateri yang kedua, yaitu Bapak Dr. Wirawan DEA sebagai Kepala Prodi ini ya Pak, Kepala Bidang Telematika ITS untuk menyampaikan pengenalan bidang telematika ITS kepada Bapak Dr. Wirawan DEA. Waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Maya. Saya izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, sudah Bapak. Oke, terima kasih. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta acara Open Talk ya. Kemudian selamat pagi Pak Hendra, sebagai perwakilan dari BLSDM, Pak Roni sebagai Ketua Kaprodi Pasca Sarjana dan Elektro, dan seluruh panitia ya kan. Oke, izinkan di sini saya menampilkan sejumlah informasi dasar terkait dengan bidang keahlian telematika atau PETIK sebagai singkatan dari pengelola TIK pemerintahan. Jadi tadi Pak Indra sudah menjelaskan kronologi sejarah, jadi kalau nggak salah 15 tahun ya, dan kebetulan juga saya terlibat mulai tahun pertama awal dulu, jadi meskipun ya beberapa tahun sempat mungkin tidak terlalu terlibat karena tugas-tugas lain. Oke, pertama adalah telematika. Jadi kalau sebagai informasi ya, jadi di
pasca sarjana teknik elektro ITS itu ada sejumlah bidang keahlian, misalkan teknik sistem tenaga, telekomunikasi, elektronika, sistem pengaturan, ya. Dan juga yang anggota dari kelompok keahlian tadi, bidang keahlian tadi adalah telematika, ya. Jadi ada jaringan cerdas multimedia dan sebagainya. Kemudian sebagai informasi dasar, kalau kita coba lihat apa definisi telematika, ada banyak, ya. Jadi ada beberapa, tapi banyak kemiripannya. Jadi salah satu contoh kalau dari sumber berikut Oxford adalah seperti gabungan begitu, ya, dari bidang yang mempelajari bagaimana pengiriman informasi atau data dan pengolahannya di sistem komputer, ya. Dan sekarang sistem komputer itu sudah berkembang pesat, tidak hanya masalah pemrograman, tidak hanya masalah hardware, tapi sudah meluas menjadi masalah kecerdasan artifisial, pembelajaran dengan mesin dan sebagainya, dan pengolahannya tidak hanya lokal tapi di cloud computing dan seterusnya terdistribusi. Oke, dan dari sisi penyelenggara kami informasikan di sini, jadi di teknik elektro juga ada sejumlah pengelompokan begitu berdasarkan sub bidang keahliannya. Jadi dan telematika ini diampu, dikelola sebagai kerjasama dari dua prodi, yaitu prodi teknik telekomunikasi dan departemen teknik komputer, ya, yang masih dalam kelompok fakultas teknologi elektro dan informatika cerdas ITS. Ya mungkin di sini saya perlu koreksi sedikit, ya, bukan 2010, ternyata bahkan 2008, ya. Oke, dan tentu saja tidak hanya dari dosen pengampu, nanti mahasiswa telematika juga akan dapat melakukan pembelajaran dan juga penelitian dan sebagainya, seperti juga semua mahasiswa di ITS dengan peralatan-peralatan khususnya di laboratorium prodi teknik telekomunikasi dan di departemen teknik komputer atau di teknik elektro juga, ya, secara umum. Jadi kira-kira kalau kita lihat di sini ada overlap, ada bidang gabungan dari teknik komunikasi dan teknik komputer atau teknik informatika, ya. Baik, saya lanjut. Untuk informasi lebih detail tentang perkuliahan, jadi keseluruhannya seperti juga di magister, di teknik elektro dan juga di ITS, mahasiswa harus menempuh dan lulus 40 SKS, ya. Kemudian itu kita alokasikan pada 4 semester seperti dapat kita lihat di sini, dan dapat dibagi beberapa mata kuliah, ya, dan kelompokan. Ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan, kemudian juga tesis, dan untuk kurikulum baru 2023 kita akan menerapkan juga nanti sebagai bagian dari persyaratan lulusan, yaitu publikasi, ya. Kemudian untuk mata kuliah wajibnya dapat Anda lihat di sini, semua di semester 1 adalah mata kuliah wajib. Baru di semester 2 ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan yang kami desain memang mendukung untuk program telematika dan khususnya juga sebagai bentuk kerjasama dengan Kominfo, ya, dari petik. Kemudian untuk mata kuliah pilihan dapat kita lihat sebagai berikut, ada beberapa yang saya percaya juga Anda semua yang kalau tertarik familiar atau mungkin juga dapat mendukung rencana studi Anda, yaitu Big Data dan Komunikasi Cloud, Manajemen Strategi, Rekayasa Internet, Kecerdasan Bisnis, Pengenalan Pola Cerdas, ada Sistem Cerdas, ini juga sangat terkait dengan kecerdasan artifisial, ya. Kemudian e-health, kemudian keamanan sistem informasi dan jaringan, dan juga ada standar dan regulasi, ya. Kemudian juga ada kita desain mata kuliah topik khusus telematika yang bersifat mewadahi hasil-hasil penelitian terakhir dari dosen yang ingin diseminasikan dalam bentuk perkuliahan, ya. Jadi itu juga kami alokasikan. Kemudian contoh
ya. Jadi karena kalau studi S2 maksud teknik adalah salah satu yang penting tesis, karena Anda nanti akan melakukan penelitian, mempublikasikan dan sebagainya. Ada sejumlah topik yang saat ini ya akan diteliti, jadi relatif baru, dan ini tidak saya tuliskan semua, tapi memberikan gambaran ya bagi Anda semua kalau berminat misalkan studi di Telematika IPS, misalkan untuk e-health ya, ada misalkan yang melakukan studi biomekanika pada olahraga ya, jadi gabungan dari pengolahan citra, computer vision, kemudian juga biomedik dan sebagainya. Kemudian misalkan pemanfaatan machine learning untuk pembelajaran mesin dan GIS untuk penelitian lahan hunian. Kemudian ada yang meneliti tentang knowledge management pada sistem informasi suatu organisasi, lembaga, dalam misalnya khususnya rumah sakit dan sebagainya. Kemudian masih juga e-health, ada misalkan mempelajari bagaimana sinyal EEG ya, dan yang terkait dengan aktivitas manusia, ya misalkan dalam keseharian, emosi, pengambilan keputusan dan seterusnya ya. Atau juga untuk mendukung e-government atau SPBE itu meneliti bagaimana tata kelola. Kemudian untuk penerapan AI ya di bidang manufaktur industri ya. Ini nanti juga rekan yang meneliti bagaimana kesiapan industri-industri di Indonesia dalam menerapkan atau ya nanti mengintegrasikan AI ini dalam proses bisnisnya ya. Jadi ini penting. Kemudian ada kecerdasan bisnis, data analisa untuk misalkan penambangan data pada perdagangan internasional dan seterusnya ya. Ada berbagai macam topik. Kemudian saya lanjut. Untuk profil pendaftar, jadi Pak Hendra sudah menampilkan persyaratan ya. Nah, kalau dari kacamata kami pengelola itu apa saja yang profil apa saja yang menekuni ya studi di Telematika. Jadi tentu saja tidak semua mahasiswa Telematika adalah penerima beasiswa ya. Jadi terbuka untuk secara umum, ada yang beasiswa, ada yang biaya sendiri, atau mendapatkan sumber pendanaan dari sumber lain, misalkan LPDP atau mungkin juga biaya dari yayasan misalkan dan seterusnya ya. Di contoh yang kami amati terutama ya tentunya dari pemerintahan daerah atau pusat dan sebagainya, tingkat 1, tingkat 2 atau pusat, ada ya staf BUMN atau lembaga-lembaga negara yang lain ya. Bahkan juga sudah ada beberapa dari staf Polri, TNI dan sebagainya. Kemudian secara umum ada engineer ICT yang bekerja di misalkan lembaga non-profit, yayasan dan seterusnya ya, atau yang juga startup dan sebagainya juga ada guru ya, ini juga lumayan banyak, dan wira swasta dan seterusnya. Ini contoh-contoh pendaftar ya. Kemudian kalau kata-kata kunci sebagai berikut, jadi selain perkuliahan juga topik-topik penelitian yang kami tawarkan, dan ini juga terkait dengan aktivitas penelitian para dosen dari teknik komputer dan juga dari prodi telekomunikasi, misalkan e-healthcare, ICT, cyber security, big data, artificial intelligence dan sebagainya, e-government, komunikasi wireless yang juga memungkinkan ya. Jadi smart city itu juga sekarang hot topic dan sebagainya. Baik, itu kira-kira secara umum yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, bagi yang berminat dapat menghubungi saya dengan berbagai cara, bisa melalui email ya, atau juga WhatsApp juga bisa. Saya juga ada jumlah akun di media sosial yang juga bisa dihubungi. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut dapat kita diskusikan ya dan bersama. Oke,
Jadi terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Pak Wirawan atas informasinya terkait bidang keahlian telematika. Acara selanjutnya yaitu diskusi. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Nah, ya. Di room chat untuk pertanyaan yang pertama, saya langsung bacakan ya Pak Hendra. Izin membacakan pertanyaan pertama dari Ajib Diskominfo Kota Mojokerto. Mau bertanya, apabila SPK atau surat perjanjian kinerja tertulis sudah 2 tahun ke depan, akan tetapi masih proses berjalan 2 tahun, apakah bisa mendaftar? Monggo Pak Hendra untuk memberikan jawabannya. Baik, langsung kami jawab ya, izin Mbak Maya, Bapak Ibu teman-teman. Ya, Mas Ajib, ya untuk persyaratannya memang tadi minimal 2 tahun pengalaman kerja ya. Jadi kalau belum 2 tahun, walaupun sudah mendapat SPK, misalkan untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan, tapi belum masa kerjanya belum mencapai 2 tahun, masih berjalan 1 tahun, itu belum diperkenankan Mas Ajib. Jadi harus paling tidak minimal sudah 2 tahun terlebih dahulu ya, ininya masa kerjanya. Demikian Mbak Maya, Mas Ajib. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Hendra. Mungkin Mas Ajib sudah jelas atau perlu untuk langsung? Oh, sudah. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, Mas Ajib sudah. Kemudian next pertanyaan yang kedua dari Pujo, kan Kemenak Kutai Kartanegara. Apakah jika dinyatakan lulus beasiswa Kominfo bisa tunda kuliah sampai semester genap tahun depan? Monggo untuk Pak Wirawan ya. Karena ini terkait ini ya, atau Pak Hendra Pak juga? Hendra itu. Ya, Pak Hendra. Pak Hendra. Iya. Ya, Baik. terima kasih. Ini mungkin bisa jadi dua-duanya nanti nih dengan Pak Wirawan. Kalau dari kami, kalau lulus beasiswa Kominfo, ini kalau kami kan masa penganggaran itu 1 tahun ya kalau di instansi pemerintah, jadi dari Januari sampai Desember. Nah, untuk beasiswa pembukaan beasiswa tahun ini itu harus diselesaikan secara administrasi itu tahun ini juga Bapak Ibu. Tapi ada kampus yang memungkinkan melakukan penyelesaian administrasi tahun ini. Jadi biasanya kan ada 2 itu ya, 2 intake. Ada yang masuk di Agustus atau Juli Agustus biasanya mulainya, ada yang Januari Februari. Nah, ini kalau yang misalkan lulus beasiswanya tahun ini, itu akan kuliahnya ditunda tahun depan, itu maksimal yang di Januari atau Februari, tapi penyelesaian administrasinya, pembayaran ke kampus dan lain-lain, kami selesaikan di tahun ini. Nah, itu dari Kominfo masih dimungkinkan. Tapi kalau dari kampusnya tidak memungkinkan untuk intake tadi, yang Januari Februari, nah itu berarti tidak bisa. Nah, ini mungkin yang bisa menjawab ini dari ITS mungkin Pak Wirawan ini untuk yang di atau Pak Ron ya mungkin yang di ITS ada saya nggak bantu ya. yang Januari Februari gitu ya? Baik, saya bantu nggih jawabannya. Jadi untuk beasiswa Kominfo ini jadi sesuai yang dijelaskan Pak Hendra adalah ini terkait dengan penganggaran. Jadi agak sulit sekali karena pembayarannya itu tidak satu persatu tetapi semuanya ya. Jadi kalau misalkan dalam tahun itu yang diterima 15 misalkan jadi administrasi itu ke 15-nya itu. Nah, akan menjadi masalah ketika nanti tunda kuliah. Akhirnya kan dia misah sendiri. Nah, itu yang kita tidak bisa gitu. Sehingga jika diterima oleh beasiswa Kominfo, maka ya harus saat itu juga itu mengikuti prosedur yang ada. Jadi kita tidak memperkenankan untuk tunda kuliah bagi yang menerima beasiswa Kominfo. Nah, sedangkan untuk yang reguler, kita kan ada yang berbeasiswa Kominfo dan yang reguler. Kalau reguler kita memungkinkan. Kalau reguler itu artinya tidak berbeasiswa ya, membayar sendiri gitu. Itu memungkinkan, tetapi yang menggunakan beasiswa Kominfo itu tidak dimungkinkan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Roni dan Pak Hendra atas jawabannya. Bagaimana Pak Pujo? Saya kembalikan.
Bentar, minta tolong direspon di, oke. Baik, terima kasih sudah jelas. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Wulan Kemenkeu, pertanyaannya panjang sekali ya ini Bapak. Dalam pengumuman disebutkan mengenai dokumen persyaratan, salah satunya poin nomor 6 yaitu pemenuhan persyaratan relevansi tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih. Bagi PNS dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan jabatan atau surat keputusan atau surat tugas yang menyatakan yang bersangkutan tugas dan fungsinya pada pengelolaan informasi dan dokumentasi atau pengelolaan TK. Dan surat keputusan jabatan struktural bagi yang sudah menjabat atau surat penempatan dari unit yang menangani dari instansi masing-masing kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait di atas materai 10.000. Apakah boleh kalau pakai ST penempatan TTE? Apa wajib EMET? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di menu pendaftaran kanan dan isian lewat pekerjaan, apakah diisi semua dari awal kerja atau yang terakhir saja? Yang ketiga, isi pendaftaran dan upload dokumen sebaiknya barengan sama daftar di ITS atau nanti saja setelah dapat LOA. Apakah kalau sekali ini langsung simpan permanen dan tidak bisa diubah data? Kemudian yang keempat, outline rencana tugas akhir, apakah ada formatnya? Yang kelima, banyak sekali ini. Misalkan satuan kerja ganti kepala kantor, kemungkinan ada dokumen yang di-upload di tanda tangan pejabat yang berbeda, apakah hal tersebut akan menjadi masalah? Yang keenam, kontak, ya pertanyaan untuk Pak Wirawan, apakah ini kontak BLSDM tidak ada yang bisa dihubungi? Mungkin minta kontaknya Pak ya. Kemudian yang untuk Bapak Wirawan, apakah SMITS langsung sekali jadi dan simpan permanen atau bisa disimpan dulu, kemudian link email rekomendator maksimal diisi berapa lama setelah aplikasi mendaftar. Aduh, mohon maaf banyak sekali pertanyaannya ya Pak ya. Mungkin bisa dijawab satu persatu Pak Hendra terlebih dahulu. Baik, makasih Mbak Maya. Ini pertanyaan dari Mbak Wulan, ini ya ada 6 pertanyaan ya kalau untuk Kominfo, selebihnya untuk Pak Wirawan. Kami coba jawab satu persatu. Yang pertama itu terkait itu ya persyaratan relevansi tugas ya. Untuk relevansi tugas ya ini memang SPMJ itu wajib. Surat keterangan atau surat tugas itu boleh juga ini Mbak Wulan karena memang prioritas kami itu memang untuk penerima beasiswanya ini untuk yang relevan ya dengan TUSI di bidang TIK. Jadi kalau misalkan nanti tidak ada dokumen entah itu SK, ST ataupun SPMJ yang mendukung itu, ini akan tidak kami prioritaskan dalam seleksi nanti gitu ya. Jadi itu relevansi tugas itu menjadi poin yang besar untuk seleksinya. Kemudian untuk materai itu boleh, nggak wajib e-materai, jadi boleh boleh materai biasa, di-scan itu nggak apa-apa, nggak harus e-materai. Kemudian pertanyaan kedua, ini riwayat pekerjaan apakah harus diisi semua atau terakhir? Jadi kami di situ menyediakan di menu itu bisa mengisi dari awal sampai akhir ini, Mbak Wulan. Jadi apabila mendukung sebaiknya diisi. Jadi kami bisa tahu riwayat dari calon pelamar beasiswanya ya dari awal sampai akhir pengalamannya di mana, relevansinya kami bisa melihat. Jadi sebaiknya diisi dari awal sampai akhir, tidak hanya di akhir saja ya. Kemudian yang ketiga, nah ini isi pendaftaran dan upload dokumen sebaiknya barengan sama data di tes atau setelah terima LOA. Sebaiknya kalau menurut kami apa yang bisa dikerjakan paralel dikerjakan Mbak. Jadi nggak harus saling nunggu karena prosesnya di sini bisa dikerjakan barengan. Jadi isi pendaftaran, upload dokumen di web Kominfo itu bisa dilakukan berbarengan dengan pendaftaran di ITS. Nanti kalau LOA sudah terima, misalkan dinyatakan diterima dan di Kominfo-nya diterima juga, LOA-nya di-upload belakangan itu bisa. Jadi LOA ini tidak wajib disampaikan di awal, tapi bisa di-upload nanti di belakang kalau di website Kominfo ya. Terus kemudian apakah
ini simpan permanen atau tidak bisa ubah data. Jadi kalau di website Kominfo, ketika sudah klik submit, itu udah nggak bisa dirubah apa-apa. Jadi sebelum klik submit, itu masih bisa dirubah. Tapi kalau sudah diklik submit, nanti ada notifikasi bahwa data yang diisikan sudah benar gitu ya. Nanti dicentang, klik submit kirim, nah itu udah nggak bisa dirubah gitu. Jadi hati-hati nanti sebelum klik submit, nanti mohon dipastikan data yang diisikan sudah benar semua. Karena setelah klik nanti nggak akan bisa dirubah ya Bapak Ibu teman-teman. Terus kemudian yang keempat, outline rencana tugas akhir apakah ada formatnya? Ini nggak ada formatnya, jadi ukuran kertas dan lain-lain juga nggak ada. Tapi minimal tadi yang kami sebutkan di presentasi harus berisi 4 tadi ya. Ada judul, rencana tugas akhirnya, kemudian ada tujuan, latar belakang, tujuan dan manfaat. Ini berapa banyaknya itu nggak ada ketentuan, paling tidak ya 1 halaman gitu, nggak usah panjang-panjang ya. Tapi yang penting intinya sudah kena ya. Kemudian nomor 5, apabila ganti kepala kantor gitu ya, kemudian ini maksudnya apa ini? Dokumen download di tentang pejabat yang berbeda. Oh ini nggak apa-apa, sesuai dengan ini aja, sesuai dengan tanggal karena memang kita kepala kantor juga nggak tahu ya kapan gantinya. Yang pasti misalkan di bulan April gitu mintanya ya. Ya udah pejabat saat itu siapa. Nanti ketika minta surat lagi di bulan Juni berubah ini pejabatnya disesuaikan saja. Jadi apa namanya? Siapa yang saat itu menjabat yang punya kewenangan untuk menandatangani dokumen. Kemudian yang terakhir, nah ini kontak BRSDM. Nah ini memang ini sebenarnya bukan nggak bisa dihubungi. Nanti saya tulis di kolom chat ininya ya, kontak hotline-nya. Ini di masa pendaftaran memang seringkali banyak banget ribuan pertanyaan baik melalui WA dan email ini Bapak Ibu teman-teman. Jadi ini bisa jadi masih dalam antrian menjawab karena kalau misalkan di WA ya di helpdesk itu satu pertanyaan dijawab kan satu orang itu bisa nanya lagi, dijawab nanya lagi gitu. Nanti belum orang yang lain. Jadi ini bisa jadi masih ketumpuk antrian menjawab. Ini mohon maaf kalau slow respon ya kesannya. Di email juga nanti kami sampaikan email beasiswanya di kolom chat untuk yang 6. Demikian dari kami. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Wirawan ya Mbak Maya. Ya, monggo. Terima kasih kepada Pak Hendra atas jawaban yang diberikan kepada Mbak Wulan. Untuk Pak Wirawan, dipersilakan. Terima kasih Mbak Bumaya. Jadi ada 2 ini yang ditulis, bahkan mengisi snitch langsung sekali jadi dan simpan permanen. Tak bisa diedit. Maaf saya ini kurang tahu persis, mungkin bisa dibantu Pak Roni. Jadi setahu saya mungkin kalau dokumen pendukung masih bisa gitu ya. Jadi mengisi. Kemudian link email rekomendasi maksimal diisi berapa lama setelah berikan pendaftaran. Jadi yang perlu diperhatikan kalau pendaftaran di sisi ITS, jadi deadline-nya ya, tanggal itu yang menurut saya penting. Atau bisa dibantu Pak Roni mungkin untuk. Baik, terima kasih Pak Wir, saya coba bantu. Setiap pendaftaran nanti ada itunya ya, ada apa namanya, ada panduannya, nanti bisa dilihat di website kami ya, di admisi pasca sarjana, di situ ada jadwalnya, kapan, ya. Ini kan kita sudah memasuki periode kedua, jadi gelombang terakhir. Jadi gelombang terakhir untuk semua pendaftaran nanti terakhir tanggal 14 Juli. Nah, namun demikian kita perlu menyiapkan beberapa hal, misalkan ada TOEFL, TPA, dan seterusnya. Nah, itu dipersiapkan dari sekarang jika ingin mendaftar. Kemudian terkait dengan biasanya yang problem adalah terkait dengan rekomendasi, tapi itu sembari jalan ya. Jadi kadang itu sistemnya di kami ini agak sedikit rewel gitu. Nah, tetapi jangan menjadi gusar. Misalkan karena sistem rekomendasi menggunakan email. Nah, seandainya yang dihubungi itu misalkan tidak merespon, kadang-kadang dengan email lebih sulit. Nah, disiapkan saja dari hard copy juga tidak apa-apa. Nanti ketika ujian bisa disusulkan, misalkan biasanya kan yang menghandle staf kami ya, ada Bu Dewi dan Pak Yizar. Nah, itu nanti bisa disusulkan ketika misalkan ada kendala terkait dengan apa namanya surat rekomendasi gitu. Nah, yang lain-lain nanti bisa mengikuti panduan yang ada di web pendaftaran kami gitu. Kemudian, nah pendaftaran kami ini sistemnya itu di luar kami, ya. Jadi itu dihandle oleh ITS Pusat.
Dan di situ sudah ada sudah ada ininya helpdesk-nya. Namun demikian, nah kami juga menampung berbagai macam pertanyaan setelah acara ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa join ya di WA group kami. Nanti kita punya WA group khusus untuk calon peminat Pascasarjana Teknik Elektro. Di situ semua tidak hanya di yang Kominfo saja, tetapi semua masuk di situ sehingga nanti kalau ada yang dirasa kesulitan terkait dengan administrasi bisa ditanyakan di sana. Nanti akan saya kirimkan untuk WA grupnya di kolom chat. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Wirawan dan Pak Roni atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya buka langsung pakai menggunakan raise hand ya, biar ada interaksi ya. Karena waktu masih kurang 30 menitan ya. Bagi penanya langsung untuk raise hand diberi kesempatan 2 orang penanya, monggo silakan untuk mengajukan pertanyaan dan menggunakan raise hand secara langsung. Oke. Monggo mungkin Pak Aditya Bagus Krisnawan bisa di unmute. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar Bapak. Izin bertanya, Bu, kepada Pak Hendra dan Pak Wirawan. Saya ingin menanyakan tentang dana riset, nanti apakah akan didanai oleh kampus, Pak? Soalnya tadi melihat dari pembagian dana oleh beasiswa Kominfo, tadi tidak tercantumkan biaya atau dana riset. Misalkan nantinya saya butuh riset yang butuh untuk membeli suatu hardware atau sewa server seperti itu, apakah nanti akan didanai oleh kampus, Pak? Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan ke saya ya. Iya, monggo. Gini, kalau soal dana penelitian itu yang umumnya kami lakukan biasanya dosen pembimbing penelitian itu mempunyai aktivitas penelitian, jadi dua topik. Jadi biasanya mahasiswa dilibatkan, ya meskipun ada kemungkinan mahasiswa mengusulkan penelitian sendiri juga memungkinkan. Tapi kalau pendanaan itu terkait bahwa apakah ada aktivitas penelitian dari dosen tersebut. Jadi karena dosen ini juga mempunyai kemungkinan dibiayai dari penelitian hibah, mungkin dari ITS atau dari Dikti atau juga dari sumber-sumber lain ya. Jadi kalau ringkasnya tidak pasti ya, tergantung kegiatannya itu. Jadi tidak ada alokasi khusus untuk kegiatan penelitian mahasiswa. Itu yang bisa saya jawab. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Wirawan dan Pak Aditya Bagus. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin ya, minta tolong host untuk unmute Pak Bangkit ya. Video kameranya bisa dinyalakan. Mohon maaf suaranya kurang jelas. Halo, maaf, suaranya terdengar. Sudah Pak, bisa minta tolong kameranya dinyalakan? Kayaknya internetnya agak kurang stabil di saya. Oh gitu, oke, boleh. Monggo silakan pertanyaannya dibacakan. Saya kemarin sudah ini Pak diterima di gelombang 1, terus saya input di web beasiswa Kominfo-nya di gelombang 1 juga. Nah mungkin bisa diinfokan Pak untuk timeline-nya untuk pengumuman finalnya, karena mungkin kebutuhan kami di tempat saya bekerja ini Pak untuk tugas belajar saya nanti juga. Terima kasih. Oke, monggo untuk timeline beasiswa ya, ini berarti sama
Pak Hendra sama Pak Wirawan mungkin bisa membantu menjawab. Baik, makasih Mbak Maya. Mas Bangkit, berarti yang di website Kominfo statusnya menunggu verifikasi ya? Atau Iya statusnya Pak, apa? Oh iya iya, Pak, masih menunggu verifikasi. baik. Baik, ini kami jawab. Jadi untuk yang di website Kominfo, kami memang ada beberapa mitra yang kami sampaikan tadi ya di paparan. Kami untuk seleksi di Kominfo-nya kami urutkan berdasarkan jadwal dari masing-masing mitra ini Mas Bangkit. Nah, untuk ITS kebetulan kalau nggak salah ITS ini Agustus ya akan jadi gelombang 1 dan gelombang 2 nanti akan diserahkan ke kami itu bulan Agustus. Kalau salah mohon dikoreksi ya Pak Roni. Nah ini Agustus nanti jadi memang belum kami lakukan ini Mas, seleksinya sudah tapi untuk perubahan statusnya memang kami urutkan Mas dari yang jadwalnya paling dekat dulu baru paling akhir. Jadi nanti setelah mendekati pengumuman di ITS-nya, nanti kami akan berubah statusnya Mas Bangkit. Jadi untuk verifikasinya itu akan berubah status menjadi lolos di tahapan berikutnya sampai seleksi akhir. Nah itu perkiraan berarti kalau memang dari ITS Agustus berarti perkiraan di Agustus ini Mas Bangkit untuk perubahan statusnya. Tapi kalau ada kebutuhan lain dari Mas Bangkit ya terkait tugas belajar dan lain-lain itu disampaikan ke kami melalui helpdesk Mas seperti apa, tapi nanti menunggu itu ya, menunggu shortlist yang dari ITS itu masuk ke kami Mas Bangkit sekitar bulan Agustus berarti ya. Demikian Mbak Maya. Mungkin saya bisa bantu? Iya. Jadi nanti yang gelombang 1 dan gelombang 2 seperti yang disampaikan Pak Indra itu berkasnya akan dijadikan satu ya, karena kita akan membuka 2 gelombang. Gelombang 1 sudah selesai, nah yang terakhir kan gelombang 2. Nah gelombang 2 ini kan pendaftarannya di 14 Juli. Nah 14 Juli dan nanti pengumumannya di 29 Juli. 29 Juli nanti akan muncul LOA. Jadi seperti yang dilakukan di gelombang 1, nanti yang ikut gelombang 2, 29 Juli itu ikut LOA, akan mendapatkan LOA, Letter of Acceptance atau penerimaan, dan nanti Letter of Acceptance itu nanti akan dikirimkan atau diupload di websitenya Kominfo. Jadi nanti statusnya dalam verifikasi gitu ya, menunggu verifikasi. Nah, nanti pendaftaran ulang itu adalah di tanggal 12 sampai 15. Nah, biasanya nanti setelah pengumuman di tanggal 29 Juli, di tanggal 30 Julinya itu kami mengirimkan semua daftar itu ke Kominfo sesuai dengan peringkat. Jadi kami akan memeringkatkan baik yang gelombang 1 dan gelombang 2 itu akan kami jadikan satu berkasnya dan dikirimkan ke Kominfo. Nah, Kominfo akan melakukan verifikasi ulang detail dan menentukan peringkingan kembali yang nanti Kominfo akan memutuskan dari data yang ada baik di gelombang 1 dan di gelombang 2 akan memberikan shortlist mana yang akan mendapatkan beasiswa Kominfo. Nah, timelinenya sendiri adalah karena pendaftaran ulang itu maksimal tanggal 15. Nah, timelinenya adalah sebelum tanggal 15. Biasanya sih mungkin 14 atau 15 itu dari Kominfo akan memberikan data ke kami siapa yang sudah pasti diterima beasiswa Kominfo. Demikian informasinya gitu. Baik Pak, terima kasih banyak infonya Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Roni atas jawabannya dan Mas Bangkit untuk pertanyaannya. Mungkin untuk sesi pertama ini bisa kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Nah, sebetulnya saya ada ini sih Pak pertanyaan. Saya adalah pendaftar beasiswa Kominfo Pak. Untuk tahun kemarin kalau nggak salah itu ada batas usia 37 ya Pak ya? Pak Hendra? Iya, betul Mbak Iya. Maya. Tahun lalu 37 ya. Iya, karena saya sudah 37 Pak ya, saya nggak daftar, ternyata tahun ini 45 Pak. Iya. Tahun ini sudah naik 45 Iya. Mbak Maya. Boleh nggak Pak ini mengajukan ini, masih kurang 1 tahun nih? Boleh Mbak. Nggak boleh. Boleh daftar Iya, iya. lagi. Tapi ngulang dari awal
Atau di tengah-tengah ini sudah jalan? Oh, Boleh? nggak bisa ongoing ya, nggak bisa ongoing ya. Nggak bisa ongoing ya, Pak? Ya. Oh, di ITS-nya nggak bisa ya, di ITS-nya ya. Sudah bisa ya, Pak Roni Oh ya? ya, nggak bisa, Pak Rani. Nggak, beasiswanya kan nggak bisa ongoing ya Pak Indra, karena Pak Indra bayarnya kan 4 semester ya. Oh, sekarang Nah, sudah mulai kuliah. Sudah Iya, kuliah Pak, ya? sudah sudah. kuliah. Iya, Oh iya, sudah berarti 1 nggak tahun. bisa. Betul betul. Oh ya. Tidak sedang kuliah ya. Mohon maaf, Bapak Iya, ya. oh ya. Ya, Pak Hendra, terima kasih. Baik. Kepada Bapak narasumber, Pak Hendra, Pak Wirawan, dan Pak Roni, mungkin untuk sesi pertama Open Talk ini kita akhiri di sini. Terima kasih atas informasi dan paparannya. Semoga paparan yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekarang saya izin melanjutkan untuk Open Talk sesi kedua, yaitu testimoni penerima beasiswa Kominfo tahun 2022. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nurhayati Fitriani, Eskom. Beliau adalah penerima beasiswa Kominfo kategori umum dari RSUD Sarifah Ambani Rato Ebu, Bangkalan. Waktu dipersilakan kepada Ibu Nurhayati. Baik, terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah, Mbak Nurhayati. Oke. Terima kasih. Saya mulai. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Nurhayati Fitriani, penerima beasiswa Kominfo dalam negeri tahun 2022. Sekilas tentang saya satu Teknik Informatika Universitas Sriwijaya Madura tahun 2015 sampai 2019. Sekarang bekerja sebagai analis dan pengembangan sistem di RSUD Sarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan tahun 2019 sampai sekarang. Saya penerima beasiswa Kominfo dalam negeri tahun 2022 kategori umum. Walaupun saya bekerja di instansi pemerintahan, saya bukan PNS Bapak Ibu, saya masih tenaga kontrak. Jadi saya masuk ke kategori umum. Terus saya sekarang ada di Pasca Sarjana ITS, sedang kuliah di bidang keahlian telematika, sudah semester 2. Alhamdulillah kemarin dengan teman-teman sudah ujian proposal. Nah ini sekilas tentang publikasi saya. Ada 3 dan beberapa insya Allah nyusul. Ini penelitian saya dengan dosen-dosen saya di Universitas Sriwijaya Madura. Alhamdulillah dapat best paper tahun 2019 di International Joint Conference of Science and Technology. Kemudian ini beberapa sistem yang saya kembangkan. Ada 4 yang sudah digunakan dan beberapa yang tidak digunakan, tidak saya tampilkan. Ada web profile, ada sistem informasi psikologi dan GCU, ada elektronik dokumen karyawan di RSUD, kemudian ada KMS, Knowledge Management System, ini berkaitan sama tesis saya nanti. Kemudian saya flashback sebentar ya Bapak Ibu. Jadi saya awalnya tidak tahu tuh, apa sih beasiswa Kominfo itu. Dari dulu itu yang saya tahu cuma LPDP, beasiswa BPI, terus beasiswa pemerintahan. Terus kemudian saya baru tahu di tahun 2022, itu pun di IG. Ternyata ada beasiswa Kominfo. Nah, ternyata beasiswa Kominfo itu sudah dimulai tahun 2007 dan hanya bagi kalangan PNS. Namun sekarang meluas sampai bisa masyarakat umum hingga swasta. Nah, ini yang saya tahu. Alhamdulillah ada 2 program beasiswa di sini, ada 2 bidang. Yang pertama di bidang informatika, yang kedua di bidang komunikasi. Nah, saya di ITS, di Institut Teknologi 10 November mengambil telematika, telekomunikasi, dan informatika, pengelolaan TIK pemerintahan.
Kemudian ini riwayat saya. Jadi awalnya setelah saya tahu apa itu beasiswa Kominfo, saya mulai mendaftar beasiswa Kominfo. Terus kemudian lolos di tahap 1. Nah, setelah lolos tahap 1, saya baru daftar di Pasca Sarjana Elektro untuk mendapatkan LOA. Nah, ini saya daftarnya di gelombang 2. Nah, setelah daftar di Pasca Sarjana Elektro ITS dan sudah mendapatkan LOA, saya baru registrasi tahap 2 di beasiswa Kominfo. Nah, ini berkas-berkas yang tahap 2, itu LOA perguruan tinggi, kemudian ijazah, transkrip nilai, DRH, kemudian surat rekomendasi. Ini menjadi penting, Bapak Ibu. Saya mendapatkan 2 rekomendasi. Yang pertama, saya mendapatkan rekomendasi dari dosen saya. Saya mengambil rekomendasi dari Kaprodi. Kemudian yang kedua, rekomendasi dari atasan. Saya meminta rekomendasi dari direktur saya. Kemudian surat dari instansi. Nah, surat dari instansi ini bisa berupa surat pengangkatan, surat keterangan kerja, atau surat izin atau tugas belajar. Nah, setelah melakukan pendaftaran, kemudian registrasi di tahap 2, alhamdulillah tanggal 16 Agustus diterima, lolos beasiswa Kominfo. Ini ada 9 orang, salah satunya saya, alhamdulillah, terima kasih dari Kominfo. Nah, tantangannya tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Yang mendaftar beasiswa Kominfo itu ternyata banyak, yang lolos cuma 9 orang. Nah, tantangannya tidak berhenti setelah pengumuman lolos seleksi. Tantangannya sebenarnya baru dimulai. Nah, yang pertama mungkin kerja sambil kuliah ya. Saya kebetulan dari kategori umum, jadi saya bukan surat tugas belajar, saya surat izin belajar. Jadi saya harus kerja sambil kuliah. Jadi saya itu kalau kuliahnya siang, paginya saya ada di kantor. Kalau kuliahnya pagi, siangnya saya ada di kantor. Nah, itu benar-benar struggle banget Bapak Ibu ya. Nah, sampai ternyata saya harus tumbang. Saya opname selama 1 bulan, dan alhamdulillah dengan kekompakan teman-teman telematika tahun 2022, saya difasilitasi untuk mengikuti kelas secara online. Terima kasih teman-teman. Strateginya, Bapak Ibu, yang pertama adalah sehat. Sehat itu penting sekali sebenarnya. Di luar semuanya, di luar uang, di luar manajemen waktu, yang pertama adalah sehat. Benar-benar harus sehat. Kalau tidak sehat, udah hilang semuanya itu, udah kikut. Terus yang kedua, manajemen waktu. Benar-benar harus di manajemen, mana waktu kita harus kerja, mana kita harus kuliah, mana penelitian, dan mana waktu dengan keluarga. Kemudian yang ketiga, itu harus mengerti kapasitas diri. Ketika sudah waktunya capek, ya udah istirahat, jangan dipaksakan. Terus yang keempat, benar-benar koordinasi dan komunikasi. Alhamdulillah di angkatan telematika 2022 ini kompak Bapak Ibu. Jadi saya mendapatkan rekan-rekan kerja yang bisa saya ajak koordinasi dan komunikasi. Jadi mereka ada di saat saya membutuhkan, dan membutuhkan informasi mungkin juga bisa dari teman-teman lain, karena satu angkatan itu bisa berasal dari banyak jenis. Bisa ada yang PNS, ada yang umum, ada yang wira swasta. Dan itu bisa tukar pikiran, tukar informasi, terus memperluas jaringan juga. Terus yang kelima, itu adalah berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Jadi sebenarnya kita kuliah, itu kan kita memiliki target ya Pak Ibu. Harus lulus 3 semester, harus lulus 4 semester. Nah, kalau memang kapasitas diri kita tidak mumpuni ke sana, kita harus berdamai sama diri kita sendiri. Jadi target kita bisa berjalan dengan santai. Gitu. Terima kasih. Sekian testimoni dari saya. Alhamdulillah, terima kasih dari Kominfo sudah memberikan beasiswa kepada saya khususnya. Dan semoga yang lain bisa ikut join dengan kami di Telematika ITS.
Terima kasih, Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Hayati Fitriani ya. Untuk pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat. Kita lanjut ke testimoni yang kedua, yaitu Bapak Eko Arif Wicaksono. Beliau adalah penerima beasiswa Kominfo kategori ASN, di mana beliau berasal dari Kementerian Keuangan. Monggo waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Roni, Pak Hendra Fatabdona, Pak Wirawan. Terima kasih rekan-rekan telematika yang sudah jadi panitia juga, dan yang saya hormati juga para peserta yang menyediakan waktunya di akhir pekan untuk mengikuti acara Open Talk Info Beasiswa Telematika Petik. Mungkin langsung saja saya kasih paparannya. Saya izin share screen. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Maya tadi, saya salah satu awardee dari jalur PNS ya. Kebetulan ada 2 jalur tadi disebutkan, dari umum dan jalur PNS. Kebetulan saya perwakilan dari jalur PNS. Ini adalah jurusan saya saat ini. Jadi ini kampus kebanggaan saya saat ini, yaitu ITS. Saya berada di program studi telematika, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November. Kemudian untuk identitas saya yang lain, di luar sebagai mahasiswa, saya adalah ASN atau PNS di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Di direktoratnya itu ikutnya Sekretariat Jenderal eselon 1-nya di Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian saya ingin membahas, mungkin karena saya dari jalur PNS ya, mungkin sedikit berbeda dengan Bu Nur Hayati tadi sampaikan. Jadi kalau di PNS itu ada 2 jalur untuk melakukan pengembangan diri atau istilahnya untuk melakukan upgrading dalam akademisi, yaitu ada tugas belajar dan juga ada izin belajar. Yang mana bedanya, pertama adalah tugas belajar. Untuk tugas belajar sendiri ini merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yang biasanya adalah di atasan organisasi di kita atau atasan Satker, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara, dan bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS, sehingga tidak melakukan pekerjaannya sebagai PNS. Kemudian tugas belajar difasilitasi biaya pendidikan oleh pemerintah atau sumber lain, serta mendapatkan gaji dan tunjangan tertentu. Tugas belajar, ini catatannya adalah tugas belajar harus sesuai dengan kebutuhan instansi dan bidang ilmu yang ditempuh, dan harus memiliki akreditasi minimal B untuk instansi penyelenggaranya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah Bapak Ibu yang PNS itu kalau mau ngambil telematika, misal kalau inginnya adalah tugas belajar, itu Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan keadaan organisasinya. Misal kalau memang organisasi Ibu Bapak saat ini sedang membutuhkan tenaga TIK atau tenaga ahli di bidang telematika, itu Bapak Ibu dapat untuk mengajukan tugas belajar. Namun jika itu tidak sesuai dengan tusi organisasi, berarti tidak bisa Bapak Ibu, karena itu sudah diatur, ada di peraturannya dan undang-undangnya juga. Untuk tugas belajar harus
sesuai dengan kebutuhan instansi dan bidang ilmu yang ditempuh. Kemudian bedanya dengan izin belajar. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan kepada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari. Izin belajar ditanggung biaya pendidikannya oleh PNS yang bersangkutan serta tidak mendapatkan fasilitas tambahan. Izin belajar tidak harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Jadi tidak ada aturan kebutuhan instansinya dan juga akreditasinya. Ini untuk izin belajar. Karena izin belajar konsepnya adalah PNS tersebut dianggap masih aktif dan bekerja. Beda dengan tugas belajar tadi ya. Tugas belajar PNS-nya dibebaskan dari penugasannya sehari-hari. Sehingga jika untuk izin belajar PNS ini harus biasanya dilakukan di kampus yang dekat dengan satkernya atau satuan kerja dari PNS tersebut mengabdi. Sehingga tidak mungkin kalau kayak saya yang ada di Jakarta itu mengajukan izin belajar. Karena jika saya mengajukan izin belajar berarti kan saya pagi harus di kantor, siangnya harus ke kampus. Nah, ini kan juga nggak mungkin juga, walaupun menggunakan kendaraan tercepat pun agak susah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah poin bahwa beasiswa Kominfo ini lebih cenderung cocok untuk PNS adalah tugas belajar, yang mana tugas belajar tersebut harus mendapatkan persetujuan dari atasan dan juga harus mendapatkan rekomendasi juga. Kemudian saya lanjut. Ini menurut saya ini yang perlu kita perhatikan sebagai PNS untuk melengkapi syarat-syarat sebelum melakukan pendaftaran. Jadi karena ini adalah syarat-syarat yang diajukan dalam proses administrasinya ya. Jadi pertama ada SKCPNS. SKCPNS ini harus dipersiapkan dulu karena biasanya ini kan SKCPNS kita adanya di Dorsir atau kita simpan di file terpisah dengan file ijazah biasanya. Terus kemudian ada SKPNS juga, ini harus dilengkapi juga. Kemudian ada SK terbaru, ini wajib juga SK terbaru. Kemudian ijazah dan transkrip nilai S1. Kemudian surat izin atau rekomendasi dari pimpinan, minimum pimpinan instansi setingkat eselon 2 bagi PNS dan pimpinan berwenang bagi pendaftar dari masyarakat umum untuk melanjutkan pendidikan tingkat pasca sarjana dengan status tugas belajar. Kemudian khusus pendaftar dari PNS, surat pernyataan dari pimpinan minimum pimpinan instansi tingkat eselon 2 dan ditandatangani di atas materai 10.000 yang menyatakan bahwa calon penerima beasiswa akan ditempatkan pada bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang studi yang telah dijalani sekembalinya ke instansi asal. Jadi ini syarat-syarat A sampai F ini sudah saya lengkapi atau sudah saya persiapkan saat menjelang pendaftaran, Bapak Ibu. Jadi ini sudah saya persiapkan sebelumnya. Karena biasanya kalau kita melakukan persiapan-persiapan ini, kita kan sebenarnya ada opsi-opsi untuk nggak hanya satu beasiswa yang akan kita apply kan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya persiapannya ini untuk secara umum, seluruh beasiswa secara umum. Namun saat itu saya juga fokusnya juga ingin beasiswa Kominfo karena seperti disampaikan tadi Pak Roni, beasiswa Kominfo keunggulannya itu tidak perlu tunda kuliah. Jadi saat itu memang saya inginnya saat tahun itu juga untuk berangkat kuliah seperti itu. Kemudian ada syarat tambahan lagi, ini juga harus dipenuhi juga pemenuhan persyaratan relevansi tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih. Bagi PNS dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan jabatan. Nah, ini saya mendapatkannya juga di bagian kepegawaian saat itu. Kemudian ada surat keputusan jabatan struktural bagi yang sudah menjabat atau surat penempatan dari unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing instansi. Ini juga saya mendapatkannya dari kepegawaian. Jadi ini opsinya salah satu ya. Kemudian ada dokumen lainnya yang mendukung tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih.
bisa jadi kita di kantor telah melaksanakan pekerjaan di luar TUSI yang mana mendukung terkait program studi yang ingin kita kembangkan, itu bisa jadi. Contoh di tempat saya, kebetulan itu saya tergabung di tim pengelolaan TIK kantor saya, dan juga ada tim enterprise arsitektur saat itu. Walaupun sebentar saat itu saya sempat tergabung, jadi itu mungkin SK-SK seperti itu bisa menjadi dokumen pendukung juga. Kemudian yang jelas surat keterangan lulus penerimaan dari perguruan tinggi pilihan yang mana ITS. Ini jadi masing-masing organisasi atau instansi, terutama untuk instansi pemerintahan ya, itu akan ada aturan turunan terkait tugas belajar. Yang mana kalau kebetulan di unit saya itu ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 176 tentang tugas belajar di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini ada pada pasal 11 ayat 2. Ini disebutkan bahwa pegawai yang melaksanakan tugas belajar wajib menetapkan judul tesis atau disertasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian, judul tesis atau disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atasnya harus mendapat persetujuan dari atasan langsung dan pengelola kepegawaian unit eselon 1. Kemudian judul tesis atau disertasi sebagaimana dimaksud pada huruf B harus disampaikan paling lambat 1 tahun sebelum masa tugas belajar berakhir. Jadi ini harus dipertimbangkan sebelum Bapak Ibu mengajukan tugas belajar. Jadi ditelaah dulu peraturan-peraturan terkait tugas belajar di organisasinya Bapak Ibu masing-masing. Jangan sampai kejadian seperti tadi yang disampaikan Pak Roni ya tadi ya, yang ada tidak izin ke atasannya dan akhirnya diarahkan untuk kembali ke instansinya. Itu sangat sayang sekali. Jadi sebelum melakukan pendaftaran, alangkah lebih baiknya ditelaah dulu peraturan di instansi masing-masing terkait tugas belajarnya, sehingga tidak menyalahi aturan saat Bapak Ibu melaksanakan tugas belajarnya. Ini karena di ayat 2 huruf B ini, judul tesis atau disertasi harus sesuai dengan fungsi organisasi juga, ini saya sudah jauh-jauh hari menentukan tema Bapak Ibu. Jadi temanya ini saya sudah tentukan jauh-jauh hari sebelum saya mendaftar beasiswa Kominfo. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dipersiapkan mulai dari sekarang juga. Kemudian yang harus diperhatikan juga, ini mungkin sedikit tips atau dari saya bagi pendaftar program S2, ini harus mengisi usulan topik penelitian, dan khusus pendaftar program S3 harus sudah memiliki rancangan usulan proposal disertasi yang disetujui oleh calon dosen pembimbing. Ini selaras dengan peraturan yang ada di instansi saya. Ini adalah aturan yang salah satunya diberlakukan di ITS. Jadi tadi disampaikan juga bahwa program S2 harus mengisi usulan topik 1 lembar kalau tidak salah tadi itu. Ini sebenarnya kan bisa juga kalau Bapak Ibu sebelumnya melakukan persiapan sudah ada juga kan lebih enak juga. Jadi jauh-jauh hari dipersiapkan juga temanya. Kemudian untuk syarat nama dan email untuk 2 rekomendator, ini kalau dari saya kemarin itu memang sebelumnya saya sudah mengusulkan permohonan kepada atasan saya, eselon 2 kebetulan waktu itu, kepala pusat kami, dan pejabat pengelola kepegawaian. Jadi ada 2, satunya atasan organisasi atau pimpinan organisasi, yang kedua adalah pejabat di bidang pengelola kepegawaian. Kemudian mempelajari materi tentang keamanan. Jadi ini materi soal ya Bapak Ibu, mungkin sedikit tips juga saat nanti akan tes dari seleksi ITS. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mempelajari tema terkait keamanan jaringan, kemudian ada proses bisnis dalam tata kelola organisasi, dan mungkin sedikit banyak pahamlah terkait diagram UML atau Unified Modeling Language. Seperti itu. Kemudian memiliki sertifikat TOEFL like paper base dengan nilai skor minimal 450.
kebetulan saya mempersiapkannya dulu itu mungkin awal tahun sebelum pendaftaran memang saya sudah mempersiapkannya, itu saya ikut tes di LIA waktu itu. Kemudian untuk sertifikat tes potensi kemampuan akademik TPKA ini saya mengikutinya dari Bappenas. Jadi ini jauh hari sebelum saya mendaftar di Kominfo. Jadi beasiswa Kominfo ini sebelum saya mendaftar itu kan ada pengumuman dulu datang. Pengumuman itu mungkin awal-awal tahun kalau tidak salah, saya agak lupa. Setelah pengumuman itu datang, saya mempersiapkan semuanya ini sehingga waktu deadline untuk pengumpulan berkas dan pendaftaran saya sudah melengkapi semuanya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ini ilmu yang saya dapatkan dari pembimbing kami di telematika yang sudah mengajari dan mengarahkan saya juga. Ini merupakan hal baru banget bagi saya karena sebelumnya saya di kantor jelas tidak pernah melakukan publikasi atau istilahnya mencoba menerbitkan paper conference seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari kelompok saya waktu di semester 1 kemarin. Kita publish di IEEE. Jadi ada saya, kemudian ada Bu Siti Dwi Suryani sebagai panitia juga, ada Pak Rumadi juga sebagai panitia, dibimbing oleh Pak Adi Dharma Wibawa. Kemudian untuk saat ini seperti disampaikan Ibu Nur Hayati, kita satu angkatan baru menyelesaikan sidang proposal tesis. Jadi kebetulan saya mengangkat tema terkait penilaian bidang tanah menggunakan metode extreme learning machine. Kemudian penilaian bidang tanah ini diharapkan bisa dilakukan regresi menggunakan metode extreme learning machine yang saya pelajari di perkuliahan saat ini. Kenapa melakukan penilaian bidang tanah? Padahal saya kan di Kementerian Keuangan ya. Padahal kan tadi harusnya kan sesuai dengan organisasi dan TUSI juga. Kebetulan TUSI saya tadi di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, salah satunya adalah meregulasi profesi penilai publik. Yang mana penilai publik tersebut dalam tugasnya sehari-hari paling banyak, paling dominan melakukan penilaian bidang tanah. Yang mana penilaian bidang tanah tersebut dalam pendekatannya ada pendekatan pasar yang mana data untuk perbandingannya masih beberapa tempat atau beberapa wilayah sulit untuk didapatkan, sehingga arahnya dari penelitian saya ini jadi dapat memberikan tambahan data pembanding sebagai nanti arahnya membantu penilai publik dalam melakukan penilaian bidang tanah. Terima kasih. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Maya. Ya, terima kasih Pak Eko Arif Wicaksono atas paparannya terkait testimoni penerima beasiswa Kominfo tahun 2022. Oke, di sini sudah ada pertanyaan Pak terkait ini pertanyaannya kepada Pak Eko dan Bu Nur Hayati yang ada di kolom chat. Yang pertama, materi kisi-kisi tes tulis bisa diperoleh dari mana? Di web Pascasarjana hanya tertulis mata ujiannya secara general. Kemudian yang kedua yaitu mohon share tips dan trik wawancara. Oke. Monggo bisa dijawab siapa dulu nih? Mbak Nur Hayati atau Pak Eko dulu? Atau Sweet? Oke, Bu Nur Hayati dulu ya. Tips, trik, dan kisi-kisi soal tesnya. Monggo Mbak Nur Hayati bisa open mikrofon.
Pak Eko Arif. Pak Eko dulu aja deh kayaknya. Ya. Ya, Bu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ulan ya. Pertama, materi kisi-kisi tes tulis bisa diperoleh dari mana? Untuk bahan belajar di web pasca sarjana hanya tertulis mata ujiannya saja secara general. Baik, Mbak Ulan. Jadi untuk kisi-kisi itu ya dimaksud kisi-kisi itu ya sebenarnya secara umum, ya nggak mungkin kisi-kisi kan secara detail. Kalau secara detail itu namanya bocoran. Ya. Jadi kisi-kisinya memang secara general sudah disampaikan oleh ITS. Itu malah menurut saya itu sangat membantu sekali. Bahkan belum tentu di instansi pendidikan lainnya atau kampus lainnya itu disampaikan juga kisi-kisi secara menurut saya secara jelas seperti itu sih. Jadi bayangkan kalau di web ITS tidak disampaikan kisi-kisi seperti itu. Bisa jadi saya malah mempelajari mungkin di luar bayangan saya gitu. Bisa jadi misal entah itu deep learning atau bisa jadi pemahaman-pemahaman yang lebih spesifik lagi gitu. Dan ternyata itu bisa jadi malah mubazir gitu. Sedangkan kalau di ITS itu kan disebutnya secara umum, namun itu kan bisa kita lihat juga. Kalau S1 dan S2 itu kan lebih cenderung, kalau S1 ini kan pemahamannya kan secara sistematis ya. Kalau S2 ini kan lebih ke arahnya praktis, karena nanti arahnya kita kan lebih cenderung banyak research ya. Jadi dari situ kita harusnya bisa mengkategorikan berarti bahwa kisi-kisi yang disampaikan itu bukan kita langsung mendalami materinya secara sistematis seperti anak S1 gitu. Tapi pemahaman kita terkait kisi-kisi tersebut seperti apa, dan itu menurut saya Mbak Ulan bisa mempelajarinya karena kita kan mempelajari konsepnya dan mempelajari arahnya pengembangannya seperti apa. Jadi kalau dilihat dari kisi-kisi tersebut seharusnya kan sudah ada bayangan sedikit lah. Jadi misal kalau menggambarkan use case atau UML itu kan ya nggak mungkin kita rigid banget seperti S1 harus detail banget aktornya melakukan apa saja semuanya harus disampaikan misal dalam salah satu case gitu. Ya enggak, kita sebutkan aja secara general seperti apa. Yang penting kan kita paham aktor ini yang dilakukan apa, prosesnya itu udah dapat semua, dan outputnya seperti apa. Kan seperti itu maksudnya, contoh konsepnya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, maaf, mohon share tips dan trik wawancara. Oke. Tips dan trik wawancara. Jadi sebelum wawancara itu ada tips dan trik. Yang pertama, ini tips dari saya. Pertama, saya meminta doa orang tua saya. Jelas itu. Itu mutlak wajib itu. Itu sampai sekarang masih berlaku. Bahkan di mana saja, saya setiap mau melakukan apa saja, seperti kemarin sidang proposal, itu nomor satu saya pasti akan meminta izin ke orang tua saya. Karena ini menurut saya, Mbak Ulan ya. Jadi orang tua kalau sudah meridhoi kita atau istilahnya mengizinkan dan mendoakan, itu secara moral maupun secara mental kita itu akan dikuatkan dan lebih tenang. Itu saya yang ngalamin. Beda kalau misal kita tidak mendapatkan izin orang tua, itu terkadang akan ada pertentangan di pikiran kita. Itu yang akhirnya tidak bisa bikin kita wawancara lepas atau istilahnya dengan leluasa seperti itulah. Kemudian tips kedua, saat kita akan wawancara, biasanya itu saya mencoba memperkenalkan diri dan mencoba mengobrol-ngobrol secara ringan dulu dengan wawancara. Biasanya seperti itu. Itu akan secara tidak langsung intuisi kita akan menangkap bahwa bapak ibunya ini seperti apa sih yang diinginkan, seperti itu. Biasanya saya seperti itu. 2 tips itu aja sih mungkin yang dari saya. Oh ya, dan jangan lupa berdoa, jelas itu ya. Mungkin tips dari saya seperti itu. Kalau Bu Nur Hayati mau menambahkan, persilakan. Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak Eko Arif Wicaksono atas tips triknya. Kemudian monggo Bu Nur Hayati untuk dijawab pertanyaan dari Mbak Wulan Kemenkeu. Ya, terima kasih Mbak Wulan pertanyaannya. Kisi-kisi tes tulis. Nah, ini kan telematika itu adalah telekomunikasi dan informatika. Jadi Mbak Wulan mungkin bisa mempelajari tentang flowchart itu apa, telekomunikasi gimana, terus mungkin beberapa metode statistik ya. Itu secara umum aja sih Mbak Wulan, nggak perlu sampai mendalami kayak harus mempelajari metode tertentu, terus harus hafal tentang algoritma tertentu, enggak kok. Jadi cuma secara umum aja. Kalau dulu saya mungkin tes tulisnya dapat tentang flowchart, terus tentang materi jaringan, terus tentang beberapa perhitungan aljabar linier. Itu dulu saya Mbak. Mungkin bisa dipelajari dasar-dasarnya aja ya Mbak Bulan ya. Tidak perlu sampai ke dalam-dalam. Insya Allah lulus kok. Kalau ada doa, ada usaha, insya Allah lulus. Dan kalau tips and trik wawancara. Nah, kalau waktu saya wawancara, sebenarnya tipsnya adalah tenang. Tidak perlu kupu. Jadi kalau Mbak Wulan sudah tahu mau ngapain, saya mau sekolah di ITS, saya mau mendaftar Kominfo. Nah, kalau nggak lulus di ITS, Mbak Wulan gimana? Kalau nggak lulus Kominfo, Mbak Wulan gimana? Jadi Mbak Wulan harus ada plan A, B, C gitu, Mbak. Jadi nanti pas waktu wawancara, Mbak Wulan ditanyakan apapun, Mbak Wulan sudah punya jawabannya. Itu ya, Mbak ya. Sudah Mbak Maya? Oke, terima kasih Mbak Nur Hayati untuk jawabannya tentang tips and triknya ya. Jujur, ketika saya tes juga betul kata Pak Eko tadi ya. Dulu saya hanya bermodalkan doa orang tua Pak. Jadi bisa masuk ke ITS. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yaitu tentang ini ya, Rio, ini selamat siang mau tanya untuk cara dapat LOA itu gimana? Tadi udah dijelaskan ya untuk yang bagaimana proses dapat LOA oleh Pak Hendra, ya. Jadi kita harus itu. Ini kalau mohon maaf ini pertanyaan yang sudah saya skip ya, yang sudah terjawab di awal saya skip aja. Ini dari Pak Khairul Anwar, bagian umum ya, dari penanya umum ya. Apakah program reguler ITS bisa PJJ dan berlaku untuk penerima beasiswa Kominfo? Ini pertanyaan untuk materi yang pertama. Pak Roni? Apa-apa. Oh, ya, baik. Monggo, Ya, Pak makasih Roni. Mbak Maya. Pertanyaan kan PJJ. Jadi mulai tahun ini kita sudah menutup semua PJJ dan semua PJJ kita alihkan ke PJJ profesional. Jadi sangat sulit sekali ternyata membuat kelas hibrid ya. Jadi kita dulu pernah kelas hibrid gitu ya. Dulu Mbak Nuriyati mungkin kebetulan waktu sakit itu masih ada kelas hibrid ya. Jadinya terbantu. Tapi sekarang ini setahun ini kita sudah men-stop kelas hibrid karena kelas hibrid ternyata sulit gitu ya dilaksanakan dan kualitasnya jadi menurun. Oleh karena itu kita melakukan evaluasi mulai tahun ini yang hibrid kita stop dan hibridnya kita satukan menjadi bidang tersendiri tetapi tidak khusus telematika gitu ya. Jadi kita semua bidang teknik elektro kita jadikan satu namanya rekayasa elektrikal berkelanjutan di mana di situ satu bidang itu memang konten warnanya 60% ada power ya, 60% power dan 40% adalah warna yang lain yaitu elektronika, telekomunikasi, sistem pengaturan gitu dan teknik komputer juga di situ. Oleh karena itu sekarang PJJ-nya jadi satu namanya PJJ profesional elektrikal berkelanjutan di mana dilaksanakan malam hari, sore ya.
selepas kerja gitu sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Namun demikian kita sudah tidak membuka untuk khusus telematika atau bidang-bidang yang lain, tetapi bidangnya jadi satu. Karena ini adalah segmennya adalah segmen profesional. Nah, ini bayarnya agak mahal tuh. Satu semester adalah 18 juta ya. Kalau yang normal kan 10 kalau enggak salah ya. Kalau yang biasa adalah 10 juta, yang profesional itu adalah 18 juta. Sehingga bagi yang tertarik untuk kerja sambil kuliah, nah kami punya program S2 PJJ profesional dilaksanakan malam hari, namanya adalah PJJ Rekayasa Elektrikal Berkelanjutan. Mungkin begitu Mbak Maya. Oke, terima kasih Pak Roni atas jawabannya. Mohon maaf Pak Roni, ini ada yang menanyakan untuk mendapatkan Silakan. LOA. Oke, Tadi udah LOA. dijelaskan sih. Ya, LOA sekali lagi nanti jadi ketika mendaftar itu klik aja meminta LOA gitu ya, minta LOA gitu ya. Jadi waktu mendaftar di web ITS itu jangan lupa nanti pilihan meminta LOA itu dicentang ya, jangan sampai tidak dicentang. Nah, namun demikian kalau misalkan lupa nanti bisa ke staf kami ada Bu Dewi dan Pak Yizar ketika ujian tulis bisa disampaikan sehingga kami akan bisa memproses LOA itu. Tetapi secara sistem setelah nanti dinyatakan lulus pada tanggal pengumuman itu kan itu ada pengumumannya kapan diumumkan gelombang kedua nanti akan mendapatkan LOA secara otomatis di situ yang akan dikirimkan melalui email. Gitu Bu Maya, Mbak Maya. Ya, terima kasih Pak Roni atas informasi dan jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Rahmat Hidayat Stein Sultan Abdurrahman. Pertanyaan pertama, apakah ketika membuat outline penelitian harus menyertakan terkait metode yang digunakan atau boleh secara umum saja terlebih dahulu? Mohon tips dalam mencari topik yang menarik. Kemudian yang kedua, LOA itu berlaku berapa lama ya? Jika gagal untuk mendapatkan beasiswa tahun ini, apa bisa digunakan di tahun depan? Monggo mungkin ini Mbak Oke, saya jawab Pak aja kali ya dulu ya, biar ini ya sembari. Jadi LOA kami itu jadi gini, kami ada beasiswa dan ada non beasiswa. Nah, sistemnya agak lain sedikit gitu ya. Kalau misalkan bagi yang berbeasiswa, kami ini sekali lagi tidak karena administrasinya itu di satu semester itu dan kami itu tidak menyimpan arsip yang lalu, maka kami itu memproses yang melamar atau yang mendaftar di waktu berjalan gitu ya, di waktu berjalan. Khusus untuk beasiswa ya. Jadi khusus beasiswa itu kami memproses yang berjalan saja karena kami tidak tahu karena begitu banyaknya yang tunda kuliah gitu ya. Nah, ini agak sulit gitu karena Kominfo ini sekali lagi administrasinya jadi satu. Kecuali kalau BPI ya, jadi kalau Anda melamar BPI is oke, enggak masalah. Anda melamar LPDP juga enggak masalah tunda kuliah, setahu saya. Nah, khusus untuk Kominfo, kami memproses di waktu semester berjalan. Jadi kalau misalkan gagal, ya mohon mendaftar kembali, karena namanya di semester itu tidak ada. Nah, sedangkan kalau misalkan Anda melamar beasiswa yang lain, contohnya adalah BPI, tetapi BPI setahu saya bulan ini sudah lewat, ya bulan lalu itu telatnya. Nah, ketika Anda melamar itu, Anda boleh karena di BPI itu sinkronisasinya tidak ada. Artinya mulainya beasiswa itu kapan? Itu kadang-kadang sudah lewat semesternya. Oleh karena itu kita untuk tunda kuliah selain Kominfo oke, untuk Kominfo kami tidak layani untuk tunda kuliah sehingga untuk Kominfo adalah yang tahun berjalan saat ini gitu karena daftarnya itu kami mohon maaf datanya adalah tidak sinkron ya karena Kominfo pengennya adalah kita memproses Kominfo itu satu kesatuan tidak satu persatu sehingga kami tidak melayani tunda kuliah untuk Kominfo tapi secara garis besar sebenarnya tunda kuliah itu ada di tempat kami berlaku setahun jadi Anda bisa mengapply beasiswa-beasiswa yang lain yang memungkinkan untuk tunda kuliah contohnya LPDP, BPI dan seterusnya itu bisa tunda kuliah ya enggak masalah gitu. Nah, tetapi ketika misalkan Anda menerima beasiswa, Anda harus jadi gini, prinsip dari penerimaan beasiswa adalah ketika beasiswa keluar, maka semester terdekat Anda harus wajib
daftar ulang gitu. Nah, karena BPI dan LPDP ini adalah tidak sinkron timingnya dengan kami, karena LPDP dan BPI itu dia punya tanggal tersendiri, oleh karena itu bisa jadi awal semesternya itu berbeda dengan kami. Oleh karena itu tunda kuliah sangat dimungkinkan. Tetapi ketika di LPDP atau BPI itu sama dengan Kominfo ya, itu pengumumannya keluar, Anda harus segera mengurus untuk aktif gitu. Tidak bisa nanti ajalah 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, Anda tidak bisa begitu. Nah, Kominfo kenapa tidak bisa tunda kuliah? Karena Kominfo adalah sudah sinkron dengan jadwal kami. Jadi ketika diumumkan sudah ada kandidat untuk yang lolos, nah Anda nggak bisa. Nanti aja kuliahnya nggak bisa karena sudah otomatis akan mengalir semua administrasinya begitu. Sehingga untuk Kominfo kita tidak menerima untuk yang tunda kuliah, yang lain-lain ya itu kita menerima tunda kuliah gitu. Bilang Mbak Maya. Oh ya, kemudian untuk topik, nah secara garis besar aja, topik yang di kami ini adalah topik terkait dengan jadi kalau yang apply ke ITS itu topik besar kami adalah AI dan Big Data. Jadi nanti disesuaikan aja meskipun tidak begitu detail ya, enggak masalah, enggak perlu sampai metodenya, tapi kira-kira rencana besarnya seperti apa. Nah, tetapi kita dalam topik besar yaitu di ITS ini kita kebagian yang AI ya, kecerdasan buatan dan Big Data gitu. Nah, mungkin yang lain-lain bisa ditambahkan oleh Mas Arif dan Mbak Nurhayati, silakan. Ya, terima kasih Pak Eko. Monggo, terima kasih Pak Roni. Monggo Pak Eko dan Bu Nurhayati untuk menambahkan. Ya, izin menambahkan sedikit, Bu Maya, Pak Roni. Jadi benar yang disampaikan Pak Roni tadi untuk kebutuhan tadi Big Data dan AI itu saat ini banyak sekali sehingga mungkin temanya bisa mengangkat itu. Namun kalau untuk teman-teman yang PNS wajib di garis bawahi seperti yang saya sampaikan tadi dalam pengambilan pengambilan tema dapat dikonsultasikan dengan pimpinan atau atasan di organisasinya masing-masing karena tadi syarat wajib tugas belajar itu harus sesuai dengan penelitiannya, tesis maupun disertasinya harus sesuai dengan kebutuhan tusi dari organisasi tersebut. Seperti itu sih Bu Maya. Mungkin untuk Bu Nurhayati bisa menambahkan. Saya menambahkan sedikit ya Bapak Ibu tentang topik. Sebaiknya didiskusikan, kalau umum didiskusikan dengan dosen atau profesor di S1-nya dulu atau yang memiliki kenalan agar dia lebih mengarahkan ke topik yang lebih menarik gitu. Dan topik yang sedang booming di penelitian sekarang tuh apa gitu. Terus kan kalau mau apply Kominfo itu sebaiknya dijalurkan dengan transformasi digital. Jadi topiknya itu tentang transformasi digital, mungkin di bidang AI atau di Big Data, terus kemudian dikonsultasikan dengan beberapa dosen, dengan beberapa doktoral, profesor juga, agar lebih menarik dan lebih tajam penelitiannya, nanti bisa direkomendasikan beberapa metode juga. Nah, itu akan lebih bervalue topiknya. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Eko dan Bu Nurhayati atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya ya secara langsung dengan raise hand. Boleh, silakan. Saya beri kesempatan 2 orang penanya. Kepingin langsung, silakan. Oke. Bapak Ibu peserta, sudah cukupkah? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi kepada Pak Eko, Bu Nurhayati, ataupun Bapak Ibu narasumber yang lain, Bapak narasumber. Oke. Jika sudah dirasa cukup untuk sesi Open Talk yang kedua ini, maka kita boleh mengakhiri ya Pak Roni, mohon maaf. Oke Mbak, ya terima kasih. Yuk. Oke, ya. Jadi
Sebelum kita memasuki penghujung acara ya, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Eko Arif Wicaksono dan Ibu Nur Hayati atas testimoninya kepada kami semua. Sangat bermanfaat dan sangat membantu kami untuk para calon pendaftar beasiswa Kominfo dan pendaftar jurusan keahlian telematika. Nah, sebelum memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu peserta Open Talk ini yang belum melakukan presensi, mohon bisa segera melakukan presensi, di mana link presensi bisa dilihat di ruang chat, ya, sudah di-share oleh panitia. Mohon untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk sesi selanjutnya yaitu foto bersama ya, dokumentasi. Monggo bisa dibantu panitia untuk melakukan mengambil dokumentasi. Kepada Bapak Ibu peserta, mohon untuk menyalakan kameranya agar bisa terekam semuanya. Oke. Slide pertama dulu ya. Saya beri aba-aba 1, 2, 3. Oke, next slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian yang terakhir untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai untuk sesi dokumentasi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti acara Open Talk dan informasi beasiswa Kominfo untuk jurusan Telematika Petik ITS. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal sampai dengan akhir. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia memohon maaf untuk segala kekurangan kami dalam acara ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indra, terima kasih banyak Pak Indra, Pak Wirawan. Terima kasih Pak Roni, Pak Wirawan, Mbak Maya. Bapak Ibu, terima kasih. Banyak. Terima kasih, Pak. Izin live. Oke, bisa ditutup.